tidak berpanjang lebar, langsung saja saya persilakan ketua saya, Bung Urbanus Naharia, pembantu Rektor 1 Universitas Manado. Tapi dalam kesempatan ini beliau akan membuang jauh-jauh kapasitas sebagai pembantu Rektor 1, tapi mungkin lebih sebagai anak daerah yang sangat-sangat mencintai musik dan seni budaya daerah. Silakan Ketua IKIS Sulawesi Utara, Bung Urbanus Naharia. Bicara tentang peran universitas dalam musik Nusa Utara, kami mungkin bisa membantu dari segi universitas itu menyiapkan sentra haki untuk mempatenkan seluruh karya anak bangsa, terutama dari Nusa Utara. Memang IKIS punya program itu, tetapi karena ini sifatnya akademik, jadi saya akan berjuang untuk itu, nanti dibantu oleh Kak Anies dan Pak Glenn dan teman-teman lain. Kita punya sentra haki yang saya bentuk lalu, pengurusnya sudah ada, oleh sebab itu semua karya-karya anak bangsa yang dari Nusa Utara itu kita akan patenkan. Nanti biayanya akan dibantu oleh universitas. Ya. Contohnya sampai saat ini musik bambu meluluh. Musik bambu meluluh itu tidak ada di seluruh dunia, itu cuma ada di Sangir. Tapi sekarang dipatenkan. Satu saat orang akan melaksanakan ini, Nusa Utara. Ya, itu salah satu contoh. Musik oli juga yang ada di kecamatan itu juga sampai sekarang mungkin belum dipatenkan. Nah ini kita kerjasama nanti dengan Ibu Pawicere, Dinas Kebudayaan, untuk bagaimana mengupayakan semua seni budaya asal Nusa Utara itu kita patenkan. Kenapa? Kalau dipatenkan itu akan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat Nusa Utara. Karena kan di sana nanti ada royalti. Tadi senior kita Pak John Damar sudah mengatakan bahwa ada copyright kita sebagai musician untuk mendapatkan penghasilan dari situ. Nah, kalau kita tidak akan patenkan, tidak akan masuk di sentra haki, orang kapan saja bisa mengambil karya kita, hak cipta kita diambil oleh orang lain, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi mereka saat ini sudah sangat getol untuk mendaftarkan semua karya-karya. Nah, jangan-jangan karya-karya kita yang justru didaftarkan oleh mereka sebagai karya mereka. Saya juga sangat terkesima dengan lagu yang diciptakan oleh Kak Anies Saul, Tentirong Gagurang. Terima kasih. Nah, sekarang apakah saya tanya ke Kak Anies, apakah itu sudah dipatenkan? Saya yakin belum. Belum. Ya itu, saya yakin belum. Oleh sebab itu, silakan Kak Anies, Pak Glenn Latuni sebagai salah satu pimpinan di Fakultas Bahasa, dikumpul semua karya-karya itu dan saya akan berjuang untuk mempatenkan itu. Sehingga ketika ada orang lain yang mengambil itu, menyanyikan itu, seperti apa yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Damar tadi, kita dapat royalti dari situ. Kita dapat copyright-nya gitu. Nah, itu peran perguruan tinggi yang ingin saya sampaikan. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, sehingga tidak saja kita berkarya, tetapi kita bisa hidup dari karya-karya itu. Ya, seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak John Damar tadi, dan Pelos sudah merintis jalan yang baik ini. Dan dalam kurikulum perguruan tinggi sekarang itu ada yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu sangat memungkinkan untuk kita melakukan banyak hal, karena karya-karya yang saat ini yang ada di masyarakat Nusa Utara itu sebagian besar itu belum masuk pada kurikulum di universitas. Bagaimana mencipta lagu dengan baik, Kak Anies bisa menjadi dosennya di situ. Kemudian bagaimana menghadirkan, karena di kurikulum Merdeka Belajar itu menghadirkan tokoh-tokoh musisi, walaupun dia bukan doktor, walaupun bukan master, walaupun bukan sarjana, tetapi dia bisa membuat alat musik dengan baik, dia bisa menyanyi dengan baik, dia bisa bermain band dengan baik. Itu dijadikan guru dan dosen yang sekarang ada di kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oleh sebab itu Pak John Damar dengan penuh kerendahan hati, saya mengupayakan Pak John akan memberikan kuliah di Fakultas Bahasa di jurusan seni musik sebagai dosen tamu, karena ini harus dilakukan oleh universitas
dalam rangka menunjang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu harus dimanfaatkan. Jadi tolong dicatat Pak Glenn Latuni, diprogramkan saja. Tinggal Bapak memasukkan proposalnya, saya langsung sampaikan ke Ibu Rektor dan tinggal diatur jadwalnya. Ketika pandemi ini sudah berlalu ataupun masih di saat pandemi, itu bisa dilakukan. Sehingga kerjasama antara universitas dengan stakeholder dan masyarakat itu terbangun. Dan itu yang dicita-citakan oleh Pak Menteri sekarang, oleh Mas Menteri. Oleh sebab itu dia mengeluarkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita bisa belajar ke siapa saja. Kalau dia punya kemampuan, dia punya capability, dia menguasai sesuatu tanpa gelar apapun. Nah, oleh sebab itu sekarang ada program baru yaitu pertukaran mahasiswa Nusantara, di mana nanti ada mahasiswa dari Jawa, dari Kalimantan, datang langsung kuliah di Unima. Tapi ada beberapa SKS itu menghadirkan atau mereka dibawa ke tempat-tempat misalnya budayawan. Mereka belajar bagaimana ini ada di lokal. Misalnya mereka diajarkan tentang budaya Nusa Utara, budaya Sangir, budaya Talaut, budaya Siau, lalu bagaimana pencipta lagu, pemain band dan sebagainya, itu ada SKS-nya. Nah, oleh sebab itu nanti Pak Glenn Latuni segera membuat proposal sederhana dan karena dia sifatnya akademik pasti masuk ke saya dan saya akan memperjuangkan ini untuk menghadirkan tokoh-tokoh Nusa Utara menjadi program IKIS. Sebetulnya kalau tidak ada pandemi, yang program untuk mempatenkan terutama haki untuk karya-karya Nusa Utara itu sudah kami rencanakan, tapi memang karena kendala pandemi ini itu sedikit tertunda program itu. Tapi beberapa hari lalu saya sudah bicara dengan Pak Sekretaris IKIS Sulut. Kita akan webinar dimulai minggu depan. Kita akan webinar untuk merumuskan beberapa seni budaya Nusa Utara. Terima kasih Bung Urbanus Naharia yang agak, mohon maaf, tadi saya agak mengarahkan Anda dalam kapasitas sebagai Ketua IKIS, tetapi nyatanya lebih banyak muatan dalam kapasitas sebagai pembantu Rektor 1. Tapi tidak mengapa, ini adalah berkat terindah buat orang Sangir, kesempatan buat orang Sangir ketika ada anak Nusa Utara yang duduk dalam kursi pembantu Rektor 1 Unima. Dan ini bisa jadi pintu yang baik buat kita untuk bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk pelestarian seni budaya Nusa Utara, terutama juga tentang persoalan hak cipta. Karena ini juga menyangkut dapur untuk orang mau badalnya akan sagu.